Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa TV, ikhwatal Islam, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, di sore ini kita berjumpa lagi di kajian sebelum berbuka dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya kondisinya sehat walafiat. Semoga para pemirsa juga sehat walafiat. Baik, seperti tema yang sudah disampaikan penata acara ke saya tentang qalbun salim, saya akan mencoba untuk membawakannya. Semoga berkenan dan membawakan sebuah kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Ikhwatan fillah, baik kita mengikuti percakapan atau kisah sahabat, di mana seperti biasanya Rasul berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat di waktu duha. Rasul memberi kajian, memberi materi. Rasul berkata, "Ya tala'u fikum rajulun min ahlil jannah." Nampak seorang laki-laki dari kaum Ansor yang janggutnya basah lewat. Besoknya lagi di saat yang sama Rasul dawuh lagi, "Ya tala'u fikum rajulun min ahlil jannah." Sepertinya ada beberapa sahabat yang tertarik. Nah, yang hari yang ketiga, "Ya tala'u fikum rajulun min ahlil jannah," akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki yang termasuk ahli jannah. Adalah seorang Abdullah bin Amr bin As, putra dari seorang penakluk Mesir. Abdullah tergeliti hatinya. Akhirnya subhanallah dia mencoba untuk menghubungi Rasul tersebut. Kemudian beliaunya nyari alasan supaya untuk bisa nginep 3 hari di Rasul tersebut. Singkat cerita, di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasul tersebut, "Ya Rasul, saya 3 kali mendengar Rasul mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. Sementara amal-amalnya menurut saya standar-standar aja." Rasul pun jawab, "Ya, memang saya itulah amal saya." Kemudian hari ketiga, Amr bin As pamit. Sebelum pamit baru 2 atau 3 langkah, Rasul bercerita, "Sebentar, saudaraku, saya menjelang tidur saya pasti akan mengikhlaskan seluruh kesalahan-kesalahan orang yang berinteraksi kepadaku. Dan saya pun meminta maaf kepada orang-orang yang sekira saya berbuat jahat kepadanya." Nah, ambil dari kesimpulan itu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, nah amalan itu yang menjadikan Anda termasuk ahli nar. Maksud saya ahli jannah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Amal-amal yang dibuatkan oleh hati itu sangat-sangat menjadikan kita berderajat, berpangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai ibadah zahir kita ini seperti walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadah batin kita itu seperti walinya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kembali ke pokok bahasan. Nah, qalbun salim, qalbun itu artinya hati, salim itu yang bersih atau selamat. Menurut ijma' ulama, qalbun itu dibagi jadi 3. Ada qalbun salim, qalbun yang sehat, yang bersih. Ada qalbun mayyit, qalbun yang mati, hati yang mati. Dan ada qalbun marid, hati yang sakit. Hal ini seperti salah satunya yang berpendapat sepertinya adalah
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Akan tapi beliau, Hudzaifah ibn al-Yaman, membagi hati itu jadi 4. Yang pertama, qalbun munir, hati yang terang, bak pelita. Nah, siapa yang punya hati yang munir atau yang terang ini adalah qalbun mu'min, hatinya orang mukmin karena dia mendapatkan hidayah. Sehingga Al-Quran itu menyebutkan sebagai nur atau cahaya. Gitu. Nah, kemudian biasanya kita sering dikaitkan dengan al-ilmu nur. Ilmuwan itu adalah cahaya, atau Al-Quran itu nur. Al-Quran adalah sebagai cahaya, pemberi cahaya orang-orang yang membacanya. Yang kedua adalah qalbun mangkusun, hati yang terbalik. Jadi ibarat botol atau gelas terbalik. Jadi dikasih hidayah berapapun, dikasih air berapapun, ini nanti akan mental atau tidak bisa masuk. Hatinya siapa ini? Hatinya orang-orang munafik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah qalbun mughallaq. Saman kado. Sahabat. Apa itu qalbun mughallaq? Qalbun mughallaq artinya adalah hati yang terkunci. Siapa itu yang memilihnya? Yang memilih hati mughallaq adalah orang-orang kafir. Nah, kalau ada pertanyaan, orang-orang kafir itu perlu kita perangi atau tidak dan seterusnya, ya kita lihat dulu. Kalau orang kafirnya ini memang benar-benar memerangi kita, ya kita harus memeranginya. Nah, kuncinya atau gemboknya hati orang-orang kafir itu macam-macam. Ada yang kuncinya kuat, ada kuncinya yang lemah atau berkarat. Sehingga ketika tersapa oleh hidayah, Allah membukakan hidayah dan bisa masuk ke Islam. Yang keempat, qalbun mutaghayyir atau qalbun yang kecampur. Artinya kadang-kadang hatinya itu tercampur, terisi materi yang kadang ada kemunafikannya, dan ada kadang-kadang hatinya terisi dengan cabang keimanan. Nah, mungkin aksarun nas atau aksarun muslimin ya, yang sebagian besar manusia itu zaman ini hatinya mungkin seperti itu tadi, tercampur. Jadi kadang-kadang kalau semua dia mulai sampai subuh, tapi setelah itu belas sama sekali. Atau ketika semangat puasa terus, tapi kadang-kadang setelah itu belas sama sekali. Nah, paling akhir kita lihat fragmen kehidupan di masa Sultan Murad IV. Ada seorang syekh yang subhanallah kerjaannya adalah membeli atau ke warung-warung miras membeli, kemudian setelah dibeli, kemudian dibawa ke rumah, kemudian dibuang isinya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan saya membeli ini dosa-dosa penjual miras agak berkurang. Yang penting hatiku adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun juga ke rumah syekh tersebut, ke rumah bordir atau ke PSK. Hanya ke PSK itu biasanya sehari semalam dia melayani berapa tamu, kemudian digaji berapa atau dibayar berapa. Maka kemudian dia gaji PSK tersebut dengan harapan semoga Allah mengurangi dosa-dosa PSK tersebut dengan terbayarnya uang ini. Dia sudah mengkomunikasikan hal itu dengan istrinya, kemudian sang istri pun mengatakan, ya atau Abi, bisa jadi sampai nanti akan dicap buruk oleh masyarakat yang biasa pemabuk atau minuman keras dan biasa bersahabat atau berteman atau pelanggan di PSK. Tapi biarkanlah, gak apa-apa istriku. Nanti jika suatu saat engkau mati gimana? Pasti engkau tidak ada yang menguburkan. Kemudian sang suami mengatakan, biarlah nanti Allah yang menguburkan saya melalui Sultan Murad yang merawat jenazah saya. Akhir ending dari kisah ini adalah benar. Ketika sang syekh atau orang yang tua ini meninggal dunia,
Masyarakat pun mencibir dan memandang sebelah mata dan ditaruhlah di jalanan. Syekh tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya tanpa ada tujuan dan seterusnya, ingin berkunjung ke suatu daerah. Para menteri pun menyiapkan dengan syarat Syekh tersebut Sultan Murad tidak memakai pakaian kebesarannya, menggunakan baju biasa atau jubah biasa. Dan paling akhir, sang jenazah tadi pun benar-benar dikonfirmasi dan dibawakan ke istrinya, kemudian dimakamkan oleh Sultan Murad tadi. Tetapi sebelum melanjutkan ritual pemakaman, istrinya mengatakan ke sang musafir yang merupakan Sultan Murad tadi, suami saya pernah berpesan sebelum meninggal bahwa saya akan dimakamkan dengan atau oleh Sultan Murad. Apakah musafir atau panjenengan ini adalah Sultan Murad? Nah, beliau memang mengaku, iya, beliau adalah Sultan Murad IV. Muslimin wal muslimat, Permisa TV rahimakumullah. Karena hati oleh Syekh tadi, maka subhanallah Allah memuliakannya. Nah, terus gimana ini? Supaya kita bisa qalbunnya salim. Apakah ada indikator? Nah, ada beberapa indikator yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ya, kita belajar qalbun salim ini berusaha semaksimal mungkin mendiagnosa hati kita ini termasuk sudah salim atau belum. Bukan malah justru menjustis atau menghakimi kalau orang lain berdasarkan kajian Pak Husain ini, oh ternyata qalbunnya belum salim. Bukan. Tapi yuk kita diagnosa. Yang pertama, ciri-cirinya, indikatornya adalah patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beraktivitas apapun itu, ya kita dasari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mikir-mikir lagi. Yang pertama. Yang kedua, bersih hatinya. Artinya tidak ada niatan setiap ucapan, setiap aktivitas, semuanya tindakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dan hanya untuk berdasarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang enggak salim itu ketika amal aktivitas akhirat bentuknya, tapi mengharapkan dunia yang pertama. Kalau enggak mengharapkan dunia, ya mengharapkan ujian. Yang ketiga, indikator qalbun salim adalah bersih dari hasad dan dengki kepada kaum mukminin. Selalu bersemangat untuk memberikan uzur atau alasan kepada saudara mukminnya. Kenapa ya kok dia begini, kok dia begini? Oh mungkin dia begini si A. Oh mungkin dia begini B. Oh mungkin dia begini C. Dan begitu seterusnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk cari alasan supaya kita tidak suudzon kepada beliau. 4. Indikator qalbun salim adalah bergegas untuk melakukan kebaikan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang melambatkan kebaikan, maka dia akan dilambatkan Allah ketika di akhirat. Jadi ketika qalbun ini benar-benar salim, maka ketika ada panggilan Anda, ya yuk segera bergegas untuk melakukan kebaikan. Terakhir, mencintai yang apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di episode terakhir ini ya, minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan ini, kita berusaha benar-benar untuk menjadikan qalbun kita, qalbun yang salim. Sehingga kita benar-benar ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai yang muttaqin, nilai yang terbaik, baik lahir maupun batinnya. Khilaf salahnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.